selamat datang kembali di podcast IWPI bersama Pajak Smart. Nah, di episode kali ini kita ditemani oleh Bapak Rinto Setiawan selaku Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia dan juga Dr. Alessandro Reinirsen selaku dari penasehat IWPI dan juga beliau adalah ahli hukum pajak. Selamat datang Pak Rey dan juga Pak Rinto, selamat bergabung. Ya, selamat siang, Mbak. Nah, seperti biasa nih teman-teman, untuk materi kali ini akan disampaikan oleh Pak Rinto ya, terkait, kemarin sempat viral bagaimana TNI Polri itu akan dikerahkan oleh Dirjen Pajak untuk, membantu, melaksanakan penagihan pajak. Seperti itu ya, Pak, ya, kurang lebih ya? Ya, Nah, betul, Mbak. untuk materinya silakan Pak Rinto disampaikan. Ya, terima kasih, Mbak Ziza. Jadi materi kali ini memang terkait dengan kemarin adalah dikeluarkannya surat edaran dari Dirjen Pajak nomor 8 tahun 2026 yang sempat heboh, banyak media yang memuat ini terkait pelibatan aparat Babinsa dari TNI AD dan Babin Kamtibmas dari Polri untuk membantu Dirjen Pajak dalam hal pengawasan dan penagihan perpajakan sepertinya seperti itu, Mbak Aziza. Materinya langsung saya kirimkan. Nah, ini Mbak. Ini sinergi atau distorsi. Ini menguji batas konstitusional surat edaran Direktur Jenderal Pajak ini. Sebuah implikasi analisis terhadap SE 8 garing PJ tahun 2026 dan implikasinya pada kedudukan TNI dan Polri ini, Mbak. Ini anatomi dari sebuah kebijakan kontroversial ini. Keterlibatan eksternal melibatkan aparat kewilayahan secara eksplisit yaitu Babinsa, TNI AD dan Babin Kamtibmas Polri. Ini reaksi publik memunculkan pro dan kontra. Kekhawatiran bahwa pelibatan aparat keamanan atau pertahanan akan menciptakan rasa takut di tengah masyarakat sipil ini. Bentuk penugasannya dilibatkan dalam membangun jejaring informasi melalui visitasi, penyisiran, canvassing, dan pengamatan langsung. Jadi ini, Mbak, pelibatannya itu terkait dengan hal ini, Mbak, ya, visitasi, penyisiran, canvassing, dan pengamatan langsung. Persoalan utamanya bukan sekedar efektivitas penagihan pajak, melainkan cara pandang terhadap kedudukan TNI dan Polri dalam sistem ketatanegaraan kita. Ini, Mbak, aparat negara itu sifatnya permanen, ini fungsi mewadahi seluruh rakyat Indonesia tanpa batasan politik. Institusinya yaitu TNI dan Polri. TNI Polri itu aparat negara, bukan aparat pemerintah. Ini dari Cak Nun, aparat pemerintah itu sifatnya sementara, fungsinya menjalankan program kementerian atau lembaga berganti sesuai dengan mekanisme demokrasi, misalkan 5 tahunan. Institusinya yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Kemenq, ada lagi Direktorat Jenderal Bea Cukai dan lain-lain, Mbak, ya. Kesimpulannya, aparat negara tidak boleh diposisikan sebagai alat operasional administratif di luar fungsi konstitusionalnya. Ini, Mbak, spesialisasi fungsi dalam ketatanegaraan modern. Ini TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 beserta perubahannya karena sudah ada perubahannya, Mbak, ya, Undang-Undang TNI juga. Itu tugas pokoknya yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi dari ancaman militer atau bersenjata. Ini ibaratnya kalau TNI ini menjaga rakyat Indonesia dari ancaman dari luar, Pak, ya. Nah, Polri dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan perubahannya tugas pokoknya adalah memelihara keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, memberikan pelindungan dan pelayanan pada masyarakat. Nah, ini ibarat kata ini Polri ini melindungi rakyat untuk mewujudkan keamanan di dalam negeri, Pak, ya. Nah, kalau DJP dasar hukumnya yaitu Undang-Undang KUP dan regulasi turunan itu melaksanakan fungsi administratif untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan warga negara. TNI dan Polri dibentuk untuk pertahanan dan keamanan, bukan sebagai instrumen administratif kepatuhan pajak. Nih, hierarki hukum surat edaran versus institusi. Ini surat internal DJP, ini SE, kapasitas surat edaran itu merupakan pedoman internal seharusnya, Pak Ziza. Tidak boleh Dirjen Pajak memerintahkan itu instansi lain, Mbak, atau aparatur pemerintah atau aparatur negara yang lain. Karena fungsinya SE itu fungsinya untuk mengikat internal. Yang boleh diikat oleh Dirjen Pajak adalah seluruh pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini TNI dan Polri, keterbatasan jurisdiksi. SE tidak dapat menciptakan kewajiban atau mengandaikan keterlibatan institusi di luar strukturnya. Jika mengatur institusi eksternal, dasar kewenangannya patut dipertanyakan. Dibutuhkan kerjasama antar instansi, MOU, atau peraturan yang lebih tinggi, bukan sekedar surat edaran internal. Nah, ini memang dalihnya dari Dirjen Pajak adalah karena sudah hal ini sudah dilakukan sejak tahun 2020, Mbak Ziza, dan itu hanya melalui ini, Mbak, MOU sebenarnya. Dalih administratif versus persepsi publik. Ini klarifikasi DJP.
yaitu Babinsa dan Babin Babinsa dan Babin Kamtimas bukan petugas pajak, tidak melakukan pemeriksaan, penagihan, atau penegakan hukum. Hanya menjadi bagian dari jejaring informasi dan pendampingan. Pedoman ini dikenal sejak 2020. Nah, ini konsekuensi logisnya, pertanyaan kritis, jika bukan pelaksana pajak, mengapa nama aparat keamanan dicantumkan secara eksplisit dalam pedoman kepatuhan pajak? Risiko persepsi, masyarakat akan mempersepsikan aparat pertahanan atau keamanan ikut campur dalam urusan administrasi perpajakan sipil. Dampak institusional, penempatan di luar fungsi utama ini berpotensi merendahkan martabat institusi konstitusional TNI dan Polri. Ini Kemenq plus Kemenq, DJP plus Babinsa, Babin Kamtibmas. Ini Mbak ya, pengumpulan informasi pajak via aparat keamanan. Kemenhub, Babinsa, skenario ini Mbak ya, pengawasan kelayakan kendaraan bermotor. Kemdikbud, Babin Kamtibmas, itu pengawasan tingkat kehadiran siswa di sekolah diurus oleh aparat kepolisian. Semuanya ini mungkin dibenarkan sebagai koordinasi, namun lambat laun muncul pertanyaan fundamental, apakah semua urusan administrasi pemerintahan harus diselesaikan dengan nama aparat pertahanan dan keamanan? Mbak, kapasitas ekstra besar Direktorat Jenderal Pajak, Mbak ya. Ini sumber daya manusia, SDM, otoritas ini sudah ada pemeriksa pajak, sudah ada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, ada jurusita, ada akses keuangan data otomatis, ya, ini Mbak ya. Infrastruktur teknologi analitik, DJP sudah mempunyai pemanfaatan remote sensing, web scraping, sistem informasi perpajakan, analisis risiko, compliance risk management. Ini DJP sudah mempunyai ini semua, Mbak. DJP telah memiliki kewenangan dan instrumen luar biasa berdasarkan undang-undang yang secara spesifik dirancang untuk fungsi perpajakan. Ini kita diagnosis permasalahannya itu dengan instrumen perpajakan yang sangat masif. Mengapa masih diperlukan pencantuman Babinsa atau Babin Kamtibmas? Apakah karena kurangnya personel perpajakan? Ini tidak masuk akal. Mengingat skalabilitas teknologinya sudah semakin tinggi dan anggarannya dianggarkan kan sangat besar, Mbak. Apakah karena lemahnya sistem administrasi DJP? Nah, ini DJP membantah. DJP adalah salah satu institusi paling modern di Indonesia. Atau justru pada desain kebijakan pengawasan itu sendiri yang keliru. Melibatkan aparat keamanan mengindikasikan adanya desain kebijakan yang lebih mengandalkan tekanan psikologis ketimbang pemanfaatan maksimal dari ekosistem analitik pajak itu sendiri. Nah, ini Mbak ya, karena ini kan tulang punggung negara ini pajak Mbak ya, ini TNI Polri. Nah, sekarang kalau pilar ini satu mau dipindahkan ke sini Mbak, akan roboh ini jembatan ini Mbak. Nah, ini sinergi tanpa mengaburkan batas, kewajiban warga pajak memang tulang punggung dengan keadaan kondisi bangsa Indonesia sekarang ini Mbak ya, 82% sampai 84% penerimaan negara dari pajak. Nah, kepatuhan adalah kewajiban mutlak ini. Tapi ada martabat konstitusional, Mbak. Martabat TNI Polri tidak hanya pada seragam, melainkan pada kesetiaan pada fungsi konstitusionalnya. Aparat negara bukan alat administrasi. Ini resolusinya yaitu sinergi antar lembaga sangat dibutuhkan, namun kolaborasi harus dibangun di atas jembatan hukum yang sah, undang-undang atau kesepakatan lintas institusi, bukan melalui aturan internal, surat edaran yang menerobos batas-batas ketatanegaraan. Kesimpulannya, kebijakan pengawasan ini patut dievaluasi kembali demi menjaga batas tegas antara alat negara dan alat administrasi pemerintahan. Nah, seperti itu Mbak Zah. Oke, nah sekarang kita langsung ke Pak Rinto ya, ke Pak Rey, mohon maaf. Pak Rey, saya mau tanya nih dari sudut pandang hukum nih, bagaimana penggunaan surat edaran ini yang melibatkan institusi lain ya, apalagi kan tadi Pak Rinto menyebutkan bahwa akan ada ketidakseimbangan jika TNI Polri yang merupakan pelindung justru akan digunakan menjadi alat administrasi. Bagaimana Pak Rey? Ya, terima kasih Mbak Aziza, Pak Rinto, dan juga Pak Sujono. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rinto, banyakan minusnya ya, bukan plusnya ya, ketika melibatkan pihak TNI Polri. Ya. Tapi sebelum saya masuk kepada tataran yuridis, saya akan masuk dulu kepada tataran empirik ya. Nah, kalau kita bicara tataran empirik, kita bicaranya praktek di lapangan ya. Ya. Bagaimana sih keseharian dunia perpajakan dan bagaimana dampaknya kalau kemudian TNI Polri itu terlibat di dalamnya ya. Nah, saya ingin memberikan gambaran sederhana saja, Mbak Sisa, Pak Rinto, dan Pak Sujono ya. Kira-kira kalau TNI Polri masuk ya dalam dunia perpajakan, kira-kira perannya apa? Apakah perannya hanya mengintimidasi? Pertanyaan berikutnya, yang mau diintimidasi yang mana? Ya, tentu ada informasi yang disampaikan oleh DJP kepada pihak TNI Polri. Misalnya ya, ada
ada potensi kurang bayar ya dalam konteks pengawasan ya. Apakah kemudian TNI Polri-nya memahami ya konteks pengawasan ini? Ya, misalnya apakah dia terlibat dalam konteks misalnya SP2DK begitu ya? Apakah dia memahami itu kira-kira Pak Rinto, Pak Sujono ya? Kalau dia terlibat di dalamnya, ya apakah dia bisa mengatakan, oh Anda seharusnya nih melakukan pembetulan, ini kurang bayar sekian ratus juta. Tentu dia tidak paham. Kalaupun dia paham, dia hanya mendapatkan data itu dari AR misalnya, atau dari kasih waskon misalnya. Tapi kalau dia nggak memahami, sangat sulit bagi dia juga untuk melakukan upaya, tanda petik ya, upaya untuk penekanan begitu ya, agar wajib pajak melakukan pembetulan ya dalam konteks pengawasan atau SP2DK. Jadi secara tataran teknis itu sangat sulit sekali kalau mereka dilibatkan ya. Nah, terus apa dong kalau gitu peran yang bisa dilakukan? Apakah mungkin mereka bisa dilibatkan dalam pemeriksaan? Itu juga sangat sulit sekali, lebih sulit lagi, Mbak Aziza, Pak Rinto, dan Pak Sujono Ya. ya. Dilibatkan dalam pemeriksaan. Apa kira-kira yang bisa dilaksanakan oleh mereka? Apakah mereka dalam PHP sementara mengatakan, sudah, Bapak Ibu terima saja. Nah, tidak usah memberikan tanggapan. Apakah kurang lebih seperti itu gitu loh, Pak Sujono? Atau dalam pembahasan misalnya, ini koreksinya 10 miliar, sudah terima saja lah, udah bagus nih, daripada 100 miliar misalnya begitu. Apakah seperti itu kira-kira? Kan enggak, sepertinya akan sulit gitu ya dilakukan ya. Nah, jadi menurut saya perannya itu juga harus mulai diformulasikan oleh pemerintah. Perannya apa? Ya. Nah, ada kemungkinan bisa peran itu dilakukan ketika itu menjadi utang pajak, ya. Tapi kalau dilakukan dalam konteks penagihan utang pajak, masalahnya kan sudah ada mekanismenya. Mekanismenya itu diatur dalam hukum positif kan dari undang-undang, PMK dan turunannya, ya. Ya. Undang-undang PSP, PMK 61 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau ternyata TNI Polri mau dilibatkan dalam penagihan, ya, mulai dari surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pelelangan, pencegahan, penyanderaan. Nah, pertanyaannya, kedudukan mereka itu diatur nggak, ya, dalam undang-undang, dalam PMK dan turunannya. Nah, kalau nggak diatur, tapi hanya diatur melalui SE, bisakah SE mengesampingkan PMK itu? Bisa SK mengesampingkan undang-undang PPSP. Nah, saya rasa semester 1 juga bisa jawab, ya. Nggak perlu S3 untuk menjawab itu, ya. Nah, jadi kalau mereka mau dilibatkan, maka kedudukan mereka harus ditempatkan secara proporsional terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya, apakah pemerintah akan menerbitkan PMK khusus melibatkan TNI Polri? Ya. Sekarang tidak ada, ya. Paling-paling mereka bisa menerbitkan SE yang tadi Pak Rinto sampaikan. Ya. Sampai dengan larangan merekam. Sampai dengan sekarang pun tidak ada peraturan yang mengikat wajib pajak. Yang ada hanya nota dinas terakhir nomor 1 tahun 2024. Ya. Sampai sekarang pun tidak ada larangan itu secara eksplisit begitu ya. Nah, pertanyaannya kalau mau dilarang kenapa nggak berani diterbitkan PMK-nya atau dibuatlah undang-undangnya secara tegas ya. Begitu juga dengan pelibatan atau upaya melibatkan TNI Polri. Nah, sehingga mereka itu tidak menjadi goib gitu ya. Nah, jadi kalau kedudukannya sah demi hukum, maka mereka menjadi berwenang. Tapi ketika mereka tidak sah demi hukum, maka mereka menjadi tidak berwenang. Nah, oleh karena itu saya menyarankan, kalau memang TNI Polri mau dilibatkan, silakan direvisi peraturannya. Direvisi hukum positifnya. Tapi kalau nggak ada, jangan dipaksakan. Ya. Nah, kemudian teknis berikutnya, ya, kalau mereka ingin mendatangi, ya misalnya door to door kepada wajib pajak atau kantor, kira-kira apa yang mereka bisa lakukan? Apakah mereka akan menjadi kurir saja? Oh, Pak Rinto, PT Bapak punya utang, ini loh Pak, ya kan, SKP-nya. Nantinya mereka akan menjadi seperti kurir gitu Pak, Ya. hanya mengantar saja. Ya. Ya kalau itu saja kan nggak perlu ada Vortex sekarang. Iya, iya. Ya. Nah, kira-kira perannya apa gitu ya? Ini kita bicara tataran empiriknya gitu ya. Selain daripada menampilkan diri mereka dengan seragam yang orang awam bisa takut begitu. Mungkin kan itu mungkin peran satu-satunya ya. Memberikan refleksi
bahwa mereka itu menakutkan misalnya begitu. Tapi kan secara teknis berhubungan dengan perpajakan menjadi kurang relevan gitu ya. Kira-kira apa sih perannya yang bisa mereka lakukan? Nah, saya belum melihat itu gitu ya, karena semuanya sudah diatur ya, mulai dari upaya administratif ya, SP2DK dan pemeriksaan sudah diatur semuanya, tidak ada keterlibatan TNI Polri sampai kepada apa namanya penagihan. Nah, kalaupun TNI Polri, bukan TNI, Polri dilibatkan, itu dalam proses penyidikan. Penyidikan itu artinya PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, bekerja sama dengan kepolisian, ya, supaya perkara pidananya atau penyidikan tindak pidananya bisa P21 dan berkas bisa dilimpahkan kepada kejaksaan. Paling itu. Tapi dalam konteks administratif perpajakan, saya tidak melihat adanya peran TNI Polri dan tidak ada legal standing bagi mereka dalam pelaksanaan administratif perpajakan di negara kita gitu ya. Apalagi mau dihubungkan dengan hukum positif yang berlaku. Nah, itu kalau bicara tataran empiriknya. Kalau tataran yuridisnya tadi saya sampaikan ya bahwa legal standing mereka tidak jelas ya, tidak ada disebutkan di dalam hukum positif manapun ya, dalam undang-undang, dalam PP, dalam PMK, di dalam PER, kecuali SE tadi, yang mana SE itu tentunya tidak mengikat bagi wajib pajak. Jadi menurut saya, Mbak Sisa, Pak Rinto, dan Pak Sujono, kalau mereka datang ke rumah dan ke kantor, ya kita terima saja sebagai tamu. Kita kasih minum, kita kasih snack mungkin, lalu kita tanyakan apa yang bisa kita bantu, ya. Ya Ya. mungkin banyak orang bertamu, silaturahmi kan kita nggak mungkin mengusir, toh. Ya kita terima saja, lalu kita tanyakan apa yang bisa dibantu, ya. Selebihnya mereka tidak punya kewenangan untuk melakukan itu. Jadi kita harus menganggap itu sebagai silaturahmi khususnya di Hmm. negara kita yang menganut budaya timur. Mungkin sebatas itu saja ya yang mereka bisa lakukan. Tapi upaya-upaya yang bersifat represif ya tentunya tidak dimiliki kewenangannya oleh pihak Polri maupun TNI. Demikian. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Rin. Nah, kebetulan ini Pak Sujono sudah hadir bersama kita. Kebetulan nanti akan ada podcast bersama Pak Sujono juga membahas tentang judicial review ya Pak ya, di episode berikutnya. Nah, untuk teman-teman terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Kita akan bertemu di lain waktu. Terima kasih Pak Rinto, terima kasih Ya, Pak makasih Mbak Tia. Ray dan juga Pak Sujono.